guys, kembali lagi bersama saya Sri Nur Putri. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak negara dengan warga negara. Nah, pertama kita akan masuk kepada pengertian harmonisasi. Apa itu harmonisasi? Secara etimologis, harmonisasi berasal dari kata harmoni yang artinya segala sesuatu yang menuju harmoni atau segala sesuatu yang sesuai kepada yang sesuai. Kemudian apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Nah, bagaimana dengan hak negara dan warga negara? Yang pertama itu kewajiban negara. Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan umum masyarakat. Contohnya seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kemudian kewajiban negara selanjutnya adalah membayar hak untuk tagihan dari pihak-pihak yang melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian pemerintah. Setelah mengetahui tentang pengertian harmonisasi dan kewajiban hak negara dengan warga negara, apa sih kewajiban warga negara dan hak warga negara tersebut? Yang pertama yaitu dalam Pasal 27 ayat 1 yang berisi wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, Pasal 27 ayat 3 di mana kita wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, Pasal 28J ayat 1 di mana kita wajib menghormati hak orang lain. Yang ketiga, 1,000 years later. Yang keempat, Pasal 28J ayat 2 di mana kita wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Yang kelima yaitu Pasal 30 ayat 1 di mana kita wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian dalam mengetahui kewajiban warga negara, kemudian kita masuk pada hak warga negara. Hak warga negara terdapat 92. Yang pertama Pasal 27 ayat 2 di mana hak ini berisi tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua ada Pasal 28A yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga ada Pasal 28B ayat 1 di mana berisi tentang hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian yang keempat ada hak untuk kelangsungan hidup. Yang kelima ada ayat Pasal 28C ayat 2 dan 1 di mana hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya. Kemudian yang keenam Pasal 28B ayat 1 di mana hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketujuh ada 28I ayat 1 di mana hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Yang kesembilan yaitu mempunyai hak milik dan hak hidup. Kemudian hak untuk siksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Nah, kemudian kenapa sih perlu harmonisasi itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena jika terjadinya harmoni atau harmonisasi itu istilahnya selaras ya. Jika terjadinya keselarasan dalam kehidupan, maka akan mudah mencapai segala pencapaian di berbagai bidang, baik itu di bidang ekonomi, sosial atau masyarakat, serta untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial dan kesenjangan sosial di antara masyarakat Indonesia. Jadi sangat diperlukan adanya harmonisasi antara hak dan kewajiban. Nah, kemudian kita akan mengkaji munculnya harmoni dari segi historis, sosiologis, dan politik. Dari segi historis, perjuangan hak pertama kali dilakukan oleh seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 bernama John Locke. Sedangkan di Indonesia, perjuangan hak pertama kali dilakukan oleh R.H. Kartini dan Dewi Sartika yang memperjuangkan hak-hak tentang wanita. Nah, dari segi sosiologis, harmonisasi ini muncul karena adanya gejala sosial kultural karena Indonesia termasuk negara yang multikultural atau memiliki banyak kebudayaan, ras, suku ataupun agama yang
mengharuskan bangsa Indonesia itu menciptakan harmonisasi supaya terjadinya persatuan. Kemudian dari segi politik itu muncul karena adanya amandemen dari Undang-Undang Dasar. Kemudian apa sih tantangan dari harmonisasi ini? Harmonisasi tantangannya di Indonesia yaitu karena keberagaman masyarakat Indonesia sendiri, baik itu dari suku, ras, agama, kemudian kebudayaan, dan banyaklah yang menjadikan hal tersebut sebagai tantangan untuk mencapainya harmonisasi. Karena itu sekian video kita untuk hari ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.